Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya akan kembali membacakan kisah Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, Bab 4, Datang dan Pergi. Abian menatap lekat Maira yang sedang memasangkan dasi pada kerah kemejanya. Tidak ada ocehan yang biasanya mampu mengukir senyum manis Abian. Perempuan itu terluka. Memaafkan itu sangat sulit. Begitupun Maira rasa. Perlakuan Abian semalam tidak seindah malam-malam kemarin. Hampa. Apalagi mengingat perempuan lain yang juga telah mengisi separuh hati suaminya itu. "Kamu masih marah?" tanya Abian kemudian. Maira menatap Abian sekilas. Abian gemas pada pemilik mata hazel dengan bulu mata lentik itu. Wajahnya putih bersih meski tanpa riasan make up. Hanya polesan tipis pada bibirnya yang dibuat ombre, menambah kesan natural dan segar. Sepertinya hanya satu kekurangan yang Abian jadikan alasan untuk mendua. Belum bisa memberi keturunan. "Aku berangkat sekarang ya," pamit Abian sesaat setelah mendaratkan satu kecupan di dahi Maira. "Hati-hati mas," ucap Maira pelan seraya mencium takzim punggung tangan suaminya itu. Abian sempat melirik Maira sebelum benar-benar menutup pintu. Sedangkan Maira memilih berpaling. Usai kepergian Abian, netra Maira memindai seisi kamar. Ruangan yang penuh dengan kenangan. Siapa sangka Abian yang begitu ia agung-agungkan sebagai suami yang soleh dan penyayang, ternyata tak setia. Maira menarik napas masyghul, seraya mengempaskan bokongnya di tepian ranjang. Tangannya terulur mengusap peraduan yang masih berantakan akibat semalam. Timbul rasa jijik dan tidak ingin lagi. Membayangkan suaminya itu memadu kasih dengan perempuan lain membuat Maira bergidik ngeri. Lalu, saat Abian meminta haknya, dalam hati kemudian membanding-bandingkan, sedangkan jelas Maira telah lama bersama, dan mungkin hasrat itu tidak menggebu-gebu seperti dulu. Terkalahkan, atau mungkin saja tergantikan oleh kekasih Abian yang baru. Tidak. Bisa-bisa dirinya jadi tak waras karena terus memikirkan hal ini. Dering ponsel berbunyi nyaring, membuyarkan lamunan Maira. "Handphone Mas Abian tertinggal?" tanyanya pada diri sendiri saat menyadari bukan panggilan masuk ke ponselnya. Bergegas, ia meraih ponsel yang berada di nakas. Debar di dada mengiringi saat foto seorang gadis hanya tampak wajahnya dari samping memenuhi layar. Jemari Maira gemetar demi menggeser ikon gagang telepon berwarna hijau itu ke atas. "Mas, tolong mas, kamu kesini sekarang. Sepertinya Nini meninggal." Maira menjauhkan ponsel dari telinganya. Ia berpaling ke arah jendela, mencerna kalimat yang terlontar dari gadis yang ternyata pemilik separuh hati suaminya itu. Tangan Maira yang gemetar akhirnya membuat ponsel itu terjatuh memantul di atas kasur. Panggilan telepon terlihat dimatikan, berganti dengan denting notifikasi sebuah pesan WhatsApp. Maira duduk di tepi ranjang, hendak mengambil, tetapi
ada tangan lain yang lebih dulu meraihnya. Maira menoleh seraya bergumam, "Mas?" dengan ekspresi terkejut. "Iya, handphone Mas ketinggalan." "Ya udah, Mas buru-buru," ucap Abian seraya berbalik dan kembali melangkah keluar. Maira hanya bisa menatap kepergian Abian sampai akhirnya hilang di balik pintu. "Mas, aku butuh penjelasan," batin Maira menjerit. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar memenuhi ruangan yang luasnya tidak seberapa itu. Alia menatap kosong. Pasmina hitam yang dikenakannya tak lagi rapi. Matanya sembab dengan gurat kepedihan yang tergambar jelas dari wajahnya. Kini ia merasa benar-benar sebatang kara. Kehilangan orang yang disayang dalam waktu bersamaan membuat hatinya remuk nyaris rening. Alia bahkan baru memahaminya sekarang. Mungkin nasihat Nini kemarin adalah sebuah pertanda kalau wanita tua itu akan pergi untuk selama-lamanya. Lelaki yang selalu ada kala suka dan duka 3 bulan terakhir ini seolah-olah tidak lagi memedulikannya. "Mas, apa kamu sudah benar-benar melupakanku?" batin Alia berbisik sendu. Alia menarik napas panjang. Buliran bening dari pelupuk matanya kembali berdesakan keluar. Ujung pasmina itu sudah basah karena sedari tadi beralih fungsi menjadi sapu tangan pengusap air mata yang menganak sungai. "Sing sabarnya, Neng," ujar salah satu pelayat yang hanya dibalas anggukan kecil oleh Alia. Sedari tadi para pelayat terus berdatangan, mengingat Nini Tati adalah orang yang terkenal baik. Namun, karena tidak ada lagi sanak saudara yang ditunggu, almarhumah Nini Tati pun segera dikebumikan. Senjakala telah menyapa, tetapi Alia masih setia duduk di samping pusara sang nenek. Air matanya telah mengering, menyisakan kegetiran yang menghantui Alia ke depannya. "Kamu, Alia?" Refleks Alia mendongak, mencari asal suara. "Kamu Alia kan?" tanyanya lagi memastikan. Alia mengusap sisa lelehan air mata yang terasa mengkeret di pipinya. Lantas bangkit perlahan, menyejajarkan posisi dengan orang yang bertanya tentang dirinya itu. "Iya, saya Alia. Ada apa ya?" Alia balik bertanya. "Ini ayah, Nak." Pernyataan laki-laki kira-kira berusia setengah abad itu berhasil membuat Alia diam terpaku. Abian menutup laptopnya, merentangkan kedua tangan, merenggangkan otot-otot yang tegang dan kaku. Sesaat ia memijat pelipisnya yang terasa pusing karena sedari tadi menatap layar monitor. Tatapannya beralih pada ponsel yang sedari malam diabaikan. Ia meraihnya, lalu menyalakan ponsel tersebut. Netranya langsung tertuju pada notifikasi panggilan yang jumlahnya lebih dari 10. "Lia," gumamnya pelan, seraya menaruh ponsel itu kembali. Abian tampak berpikir keras. Ragu, ia meraih kembali ponselnya dan membuka pesan teratas kiriman Alia. "Mas, aku kangen." "Mas, kamu lagi apa? Aku minta maaf." "Kamu marah ya? Atau serius dengan kata putus itu?"
Kamu pikir melupakan itu bisa semudah membalikan telapak tangan? Susah, Mas. Mas jahat, tega, serta sederet pesan lainnya. Ada setitik sesal saat mengetahui pesan itu ternyata dikirim semalam, saat ia dan Maira. Entahlah, lagi pula, kenapa ia harus merasa bersalah? Abian mengacak rambutnya kasar. Pesan terakhir yang mengabarkan kalau nininya meninggallah yang membuat Abian goyah dan ingin menemui gadis itu lagi. Mas, aku harus gimana? Jujur, aku butuh kamu di saat-saat kayak gini. Secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap itu belum disentuh. Alia masih tak percaya. Lelaki yang rupa dan kasih sayangnya selalu ia rindukan itu kini duduk di hadapannya. Alia selalu berhayal untuk memeluknya, tetapi sekarang ia urung melakukannya. Ayah minta maaf karena baru sekarang mencari kamu, ujarnya. Alia berpaling, menyembunyikan butiran air mata yang kembali menitik agar tidak terlihat lemah dan terlalu merindu. Bukti telah ditunjukkan, sebuah foto keluarga kecil yang tampak harmonis dengan satu anak perempuan dalam pangkuan sang ayah dan bayi dalam dekapan ibunya. Teteh kamu dibawa ibu tirinya saat ayah udah gak punya apa-apa lagi, ungkapnya terdengar sendu. Terus, ayah mau apa datang ke sini? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari bibir Alia. Raut wajah sang ayah tampak berubah. Kemudian ia berkata, "Karena Nini udah gak ada, apa kamu mau ikut dan tinggal sama ayah? Kita cari teteh sama-sama, biar keluarga kita bisa kumpul lagi. Meskipun mama udah gak ada," ujarnya. Alia menghela napas pelan, merasa bimbang. Ponselnya bergetar, disusul alunan lagu romantis yang berdering, pertanda panggilan masuk. Tertera nama Mas Abian. Alia menyentuh ikon gagang telepon berwarna merah, lalu beralih menatap lelaki yang mengaku sebagai ayahnya itu. "Iya, aku mau," balas Alia mantap. Penasaran akan kisah kelanjutan cinta mereka? Ini cuplikan kisah Dear Alia di bab selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Subscribe untuk kelanjutan cerita di bab selanjutnya. Terima kasih.